Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu nggih. Ketemu lagi sama Bu Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi atau yang biasa disebut dengan pemetaan. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai relasi. Nah, Ibu ingatkan sedikit, kalau relasi itu merupakan hubungan antara anggota-anggota dari himpunan A dengan anggota-anggota dari himpunan B. Nah, pada jam ini kita akan belajar mengenai fungsi. Oke, mari kita simak. Nah, sebelum belajar fungsi, kita akan mengetahui dulu apa sih itu domain, kodomain, dan range. Nah, coba perhatikan diagram panah ini. Nah, itu kan ada dua himpunan, himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian anggota dari himpunan Q itu ada 1 sampai 10. Nah, ingat, domain atau daerah asal itu merupakan himpunan yang berada di kiri. Berarti kalau pada gambar ini yang merupakan domain atau daerah asalnya kan P, tinggal ditulis anggotanya 1 sampai 5. Kemudian otomatis yang jadi kodomain itu yang Q atau yang himpunan yang berada di sebelah kanan. Kodomainnya Q, anggotanya 1 sampai 10. Nah, sekarang coba perhatikan yang kodomain. Nah, di situ kan ada yang memiliki tanda panah dan ada yang tidak memiliki tanda panah. Yang memiliki tanda panah artinya yang mempunyai pasangan. Betul? Nah, yang memiliki pasangan di kodomain itu namanya range atau daerah hasil. Itu adalah anggota kodomain yang memiliki pasangan satu di domain. Berarti kalau kita lihat yang Q yang memiliki pasangan itu kan hanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi bedakan antara kodomain dan range ya. Kalau kodomain itu semuanya didaftar, tapi kalau range hanya yang ada tanda panahnya. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk mengenai fungsi atau pemetaan. Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B atau dari himpunan satu ke himpunan yang lain itu adalah relasi khusus yang memiliki suatu syarat. Nah, punya syarat nih. Syarat suatu relasi itu bisa disebut dengan fungsi atau pemetaan itu kalau setiap anggota domain itu memiliki satu pasangan di kodomain. Nah, jadi sebenarnya fungsi itu juga merupakan relasi, tapi yang dikhususkan. Nah, kalau relasi kemarin, itu kan ada yang domainnya itu bisa bercabang banyak, ya kan? Nah, tapi kalau fungsi, setiap satu domain itu hanya boleh satu pasangan atau hanya boleh punya satu pasangan. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, sekarang kita lanjut contoh fungsi dan bukan fungsi. Nah, kita harus menganalisis dulu apakah dia itu fungsi atau bukan, gitu kan? Caranya gimana sih? Nah, coba perhatikan contoh 1. Caranya itu kita hanya tinggal melihat domainnya saja. Kita tidak usah melihat kodomain, kita hanya melihat domainnya saja. Kenapa? Karena kalau fungsi itu kan setiap domain itu selalu punya pasangan. Jadi yang kita lihat yang sebelah kiri saja. Nah, yang contoh pertama itu kita hanya melihat anggota dari himpunan A. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang 5 itu kan tidak memiliki pasangan nih. Dia kan jomblo gitu ya. Nah, berarti kalau dia tidak memiliki pasangan, berarti dia bukan fungsi. Gitu nggih? Lanjut yang nomor 2. Tadi caranya gimana? Kita hanya melihat domainnya saja, betul? Yang kita fokuskan hanya himpunan A saja. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, perhatikan. 10 kan tidak memiliki pasangan nih. Berarti otomatis dia bukan fungsi. Nah, selain 10 kita lihat apa lagi? Coba perhatikan yang 4.
Nah, dia kan double nih atau ganda. Nah, itu juga termasuk bukan fungsi. Kenapa? Karena kalau fungsi itu setiap domain itu hanya punya satu pasangan. Jadi kalau double terus macam-macam banyak banget itu bukan fungsi. Jadi cuma punya satu pasangan saja. Berarti yang contoh 2 bukan fungsi. Yang contoh 3, perhatikan kita hanya melihat domainnya saja. Itu kita melihat 2, 3, 5, dan 7 yang di sebelah kiri nggih. Nah, itu semua kan punya pasangan, berarti otomatis dia fungsi. Nah, kita tidak perlu menghiraukan kodomainnya, kita tidak perlu melihat yang kanan, kita hanya perlu melihat yang himpunan yang di sebelah kiri. Karena walaupun yang kanan itu kan kodomainnya masih ada yang tidak memiliki pasangan, tidak apa-apa. Yang penting yang domainnya itu punya pasangan, gitu ya. Nah, kita lanjut. Sebenarnya fungsi itu kan juga merupakan relasi tapi yang dikhususkan, betul? Nah, sama seperti relasi, penyajian fungsi itu juga ada 3 dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, contoh yang pertama itu kita disajikan diagram panah nih. Kemudian kita disuruh menentukan mana yang merupakan pemetaan atau fungsi dan mana yang merupakan relasi. Coba lihat contoh yang pertama. Sama seperti tadi, kita fokusnya hanya melihat domainnya saja. Domainnya kan berarti yang anggota himpunan A, itu ada A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, itu kan B bercabang 3, berarti kan dia otomatis bukan fungsi. Dan A sama C-nya juga tidak memiliki pasangan. Nah, kalau bukan fungsi, berarti otomatis namanya relasi. Oke? Lanjut yang nomor 2. Kita fokusnya sama. Kita hanya melihat domainnya saja yang di sebelah kiri. A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, A sama B-nya, dia kan tepat memiliki satu pasangan. Seperti itu tidak apa-apa. Nah, itu fungsi. Tapi kita lihat yang C-nya. Nah, C-nya kan punya 2 pasangan nih. Berarti otomatis dia bukan fungsi. Karena syaratnya domainnya hanya punya satu pasangan. Kalau bukan fungsi namanya apa? Ya, relasi. Lanjut yang nomor 3. Fokusnya masih sama, kita hanya lihat domainnya saja. Yang A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, A-nya tepat memiliki satu pasangan. B dan C-nya juga tepat memiliki satu pasangan. Walaupun seperti itu tidak apa-apa. Yang penting domainnya punya satu pasangan. Nah, yang itu namanya fungsi, gitu nggih. Lanjut yang nomor 4. Sama nih, kita fokusnya yang lihat domainnya saja. Yang A kecil itu punya pasangan, tapi B-nya tidak punya pasangan nih. Berarti kan otomatis dia bukan fungsi, tapi namanya relasi. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Penyajian fungsi yang kedua itu kan dengan menggunakan koordinat kartesius. Sama seperti yang sudah kita pelajari pada bab 2. Nah, pada koordinat kartesius itu kan punya 2 sumbu X dan sumbu Y, betul? Nah, pada kali ini yang sumbu X itu untuk tempat domain. Kemudian yang sumbu Y itu untuk tempat kodomain. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita lihat contoh yang pertama. Nah, sama seperti tadi, kita fokusnya hanya melihat domainnya saja. Berarti kalau pada koordinat kartesius, kita fokusnya hanya melihat sumbu X-nya saja yang tidur, bukan yang tegak. Nah, yang horizontal itu kan yang pertama ada titik 1. Nah, dia kan punya satu pasangan. Kemudian titik 2. Nah, perhatikan dia kan punya 3 pasangan nih. 2,1, 2,2, dan 2,4. Nah, karena dia punya lebih dari satu pasangan, maka otomatis dia bukan fungsi, tapi relasi. Oke? Nah, lanjut contoh soal yang nomor 2. Coba perhatikan. Kita fokusnya masih sama pada sumbu X. Yang titik 1, nah dia kan punya satu pasangan, 1,1. Yang titik 2, dia juga punya satu pasangan, 2,3.
Kemudian yang titik 3 itu dia juga punya satu pasangan, ya kan? 3,2. Yang titik 4 dia juga punya satu. Sama halnya dengan yang titik nomor 5. Nah, karena masing-masing itu punya satu pasangan atau tepat satu pasangan, maka namanya fungsi. Oke? Nah, lanjut contoh soal yang nomor 3. Sama seperti tadi, kita fokusnya hanya melihat sumbu X-nya saja. Kita lihat satu-satu. Yang pertama itu kan 1. Nah, dia punya satu pasangan. Yang 2, dia juga punya satu pasangan. Nah, kita lihat yang 3. Ternyata dia punya 2 pasangan. Nah, berarti dia sudah gagal disebut fungsi. Maka namanya relasi, ya kan? Sama halnya yang seperti titik nomor 5, dia juga punya 2 pasangan. Berarti kalau lebih dari satu pasangan, berarti kan dia bukan fungsi, melainkan relasi. Nah, selanjutnya penyajian fungsi yang ketiga itu kan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, penyajian himpunan itu kan dengan menggunakan kurung kurawa, ya kan? Kemudian kalau pasangan berurutan, berarti kan diurutkan dari 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, kayak gitu. Itu namanya himpunan pasangan berurutan. Nah, kita coba lihat contoh yang pertama, apakah dia itu fungsi atau bukan sih? Nah, sama seperti tadi, kita kan fokusnya hanya melihat domainnya saja. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan, yang jadi domain itu yang depan. Nah, itu kan bentuknya titik ya. Masih ingat kalau koordinat kartesius, kalau titik itu kan selalu X, Y. Nah, karena tadi domain itu merupakan di X, kita fokusnya yang depan, ya kan? Nah, itu kan 1,2, berarti 1 punya satu pasangan. 2,2, 2 punya satu pasangan. 3,2, 3 punya satu pasangan. 4,2, nah berarti kan 4-nya punya satu pasangan, berarti dia namanya fungsi atau pemetaan. Nah, karena domainnya tepat punya satu pasangan di kodomain. Nah, lanjut contoh soal yang nomor 2. Itu ada 11,4, kemudian 11,5. Nah, karena 11-nya double nih, ya kan? Kan nggak boleh kalau fungsi itu domainnya double. Berarti otomatis dia bukan fungsi, tapi namanya relasi karena domainnya ganda. 11-nya punya 2 pasangan, 4 dan 5. Oke, lanjut contoh soal yang nomor 3. Ada 1,6, 2,7, 3,8, 4,8, 5,9. Nah, sama kayak tadi, kita kan fokusnya hanya yang depan saja. Nah, karena yang depan itu kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu kan punya masing-masing satu pasangan. Berarti dia namanya pemetaan atau fungsi karena domainnya tepat punya satu pasangan. Lanjut yang contoh nomor 4. Di situ ada himpunan pasangan berurutan 21,22, 21,23. Nah, coba dilihat lagi. 21-nya dia kan punya 2 pasangan, ya kan? Dari awal sudah kelihatan. Berarti otomatis dia bukan fungsi, tapi namanya relasi karena domainnya ganda. Tidak hanya 21 yang ganda, tapi 22 juga punya pasangan ganda, ya kan? 22,23 sama 22,24. Gitu nggih cara membedakannya. Nah, lanjut. Menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Nah, jadi kalau ada 2 himpunan, itu bisa kita tentukan berapa banyak sih panah yang bisa kita buat, gitu kan? Nah, untuk menentukan jumlah pemetaan yang bisa kita buat, gitu kita tidak mungkin membuat semua kemungkinan karena terlalu lama. Nah, ada rumusnya. Kita menggunakan rumus kalau jumlah pemetaan A atau himpunan A ke himpunan B itu tinggal NB pangkat NA. NB itu maksudnya banyak anggota di himpunan B, kemudian NA itu banyak anggota di himpunan A. Nah, jadi cara untuk menghafalnya, kalau jumlah pemetaan A ke B tinggal dibalik saja. B pangkat A atau jumlah anggota B
dipangkatkan jumlah anggota himpunan A. Untuk lebih lanjut kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Diketahui himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan anggota dari himpunan B itu A, B, dan C. Tentukan jumlah pemetaan dari yang pertama, himpunan A ke himpunan B. Kemudian yang kedua, himpunan B ke himpunan A. Oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, kita ketahui dulu kalau A itu kan anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, NA tadi kan NA kan banyaknya anggota himpunan A. Itu kan ada 5, berarti NA-nya 5. Kemudian yang NB itu banyak anggota di himpunan B. Itu kan 3, berarti NB-nya 3. Kemudian kita lanjut mencari yang pertama, pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, tadi cara cepatnya gimana? Kalau mencari dari A ke B berarti dibalik. NB dipangkatin NA. NB kan jumlahnya atau anggotanya himpunan B dipangkatin anggotanya himpunan A. Nah, NB-nya kan 3, NA-nya kan 5. Jadi 3 pangkat 5. 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali, yaitu didapat 243. Lanjut yang kedua, banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke A. Nah, cara cepatnya tinggal dibalik. Berarti kan itu dari B ke A, maka jumlahnya anggota himpunan A dipangkatin jumlahnya anggota himpunan B. Gitu ya, tinggal dibolak-balik saja. Nah, NA-nya kan 5, kemudian NB-nya 3, tinggal 5 pangkat 3. 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali, menghasilkan 125. Sudah, hanya seperti itu saja. Oke? Oke, kita sudah selesai belajar mengenai fungsi. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan bikin video mengenai bentuk penyajian fungsi. Atau kalian boleh belajar dulu di halaman 45-46 untuk pertemuan selanjutnya. Oke, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.